Ya, kita belajar lagi masih tentang gerak ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Masih di gerak lurus. Kemarin kita sudah belajar tentang GLB ya, GLB pada pertemuan sebelumnya, bahwa gerak lurus beraturan gerak yang lintasannya berbentuk lurus berubah berarti ada yang berubah, beraturan berarti tetap ya, beraturan konstan. Berarti gerak yang lintasannya lurus yang berubah beraturan, ada yang berubah beraturan. Ini apa sih GLBB? Ya, kita akan memulainya. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Biasanya di beberapa buku menyebutnya GLBB. Kalian jangan pusing ya, ini sama. GLBB dengan gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB. Adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan ya. Jadi yang berubah itu ada yang berubah di sini ya, gerak lurus berubah, ada yang berubah. Yang berubah itu apanya? Kecepatannya dia berubah. Yang beraturan itu apanya? Yang beraturan itu adalah nilai percepatannya. Ya. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus ya, lintasan lurus dengan percepatan tetap. Percepatan tetap, ingat A-nya adalah tetap. Ya, yang berubah adalah kecepatannya V, yang beraturan atau tetap itu adalah A. Oke, paham ya? GLBB, nilai A adalah tetap atau konstan ya. Nilai A itu positif dinamakan percepatan, nilai A negatif dinamakan perlambatan. Ini yang ada di GLBB. Kalau di GLB kemarin ya, di GLB kemarin nilai dari A adalah sama dengan 0 ya. Nilai dari A adalah sama dengan 0. Nilai dari A sama dengan 0 itu di GLB. Kalau di GLBB dia ada nilainya ya, dan konstan atau tetap. Kalau dia positif berarti dipercepat ya, dipercepat atau percepatan. Kalau negatif itu diperlambat ya. Contohnya apa kalau dipercepat? Ya, kamu mengendari sepeda motor ya, dari keadaan diam ya. Sepeda motor dari keadaan diam misalnya di titik ini, kemudian pastikan digas dari kecepatannya 0 menjadi misalnya 60 km per jam. 60 km per jam di titik B. Berarti kan dari V kecepatannya 0 sampai dengan ada di sini. Itu namanya dipercepat, semakin cepat. Kalau diperlambat sama ya. Contohnya kamu sedang mengendari sepeda motor, ternyata di depanmu ada ayam. Kamu apa? Kalian apa yang lakukan? Ngerem kan? Makanya kecepatannya berubah dan akhirnya berhenti. Itu adalah diperlambat. Besaran-besaran yang pada GLBB yang harus kalian pahami ya. Perpindahan atau di beberapa buku jarak, karena pada GLBB jarak dan perpindahan besarnya sama ya. Kemudian kecepatan itu ada dua, kecepatan awal dan kecepatan akhir. Kecepatan awal itu ketika benda itu mulai bergerak. Kemudian kecepatan akhir itu
kecepatan pada waktu tertentu, ya. Di beberapa buku kecepatan awal ada yang menulisnya V0 atau VO, ya, atau V1, itu sama saja, itu kecepatan awal. Dan kecepatan akhir ada yang menuliskan VT atau V2, ya, sama saja. V0 itu kecepatan awal, VT itu adalah kecepatan akhir, V1 itu kecepatan awal, V2 itu kecepatan akhir, sama saja. Percepatan kalau A itu jika positif itu dipercepat, jika negatif itu diperlambat. Ini besaran-besaran yang ada di besaran GLBB. Nah, untuk grafiknya, jadi kalau misalnya bendanya maju, perhatikan grafik X terhadap T, perpindahan terhadap jarak terhadap waktu. Grafiknya seperti ini, ya. Kalau kemarin di GLB seperti ini. Karena nilai kecepatannya tetap, dia tidak berubah. Kalau di sini dia berubah. Kecepatannya berubah, makanya jaraknya kan semakin tinggi, semakin waktu yang diperlukan semakin banyak, maka jarak yang dihasilkan semakin tinggi. Karena apa? Karena kecepatannya berubah, ya. Grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu dari 0 sampai T, grafiknya meningkat, ya. Kemudian grafik A terhadap T, dia tetap, ya. Di setiap waktu dia tetap. Ini tetap, misalnya di 1 detik, 2 detik nilai A-nya tetap. Makanya dinamakan GLBB. Ya, ini kalau dipercepat. Kalau diperlambat seperti ini grafiknya. Ya. Berubah karena nilai A-nya negatif. Dari diperlambat berarti kecepatan awalnya kan masih tinggi, diperlambat maka jadi 0 di sini. Grafik V terhadap T. Ini kan misalnya tadinya kita melaju dengan kecepatan yang 30 meter per sekon, namanya diperlambat, direm, maka akhirnya dia akan berhenti di sini kan 0. Di waktu tertentu dia akan kecepatannya 0, ini diperlambat. Nilai A-nya tetap. Ya, ini kalau bergerak maju, bergerak mundur sama saja, yang membedakannya itu nilainya negatif, ya. Karena sudah Bapak bilang kemarin bahwa vektor itu sesuai dengan arah, ya. Kalau dia negatif berarti di bawah garis ini. Kecepatannya juga negatif, nilai A-nya tetap. Nah, rumus-rumus pada GLBB sebenarnya ini, ya, sebenarnya Bapak bisa jelaskan, tapi ini untuk kalian pahami saja. Nanti kalian kalau di SMA akan mendapatkan ini, ya. Ini sangat-sangat kompleks, ya. Belum kalian pelajari, kalian hanya mengerti bahwa ada beberapa rumus yang diperlukan dalam GLBB yang kita pakai. Ini rumusnya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0, VT sama dengan V0 ditambah A kali tinggi, A kali waktu, ya. Ini kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian, ya. VT sama dengan V0 plus A kali T. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Mencari jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali T pangkat 2. Ya. V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau kita mau mencari kecepatan akhir, waktu yang diperlukan tidak ada, maka pakai yang rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, ya. Ini harus kalian hafalkan. Ini persamaan 1,
persamaan 2, persamaan 3 rumusnya. Ya, kalau mencari VT, V0 plus A kali T. Cari perpindahan atau jaraknya V0T plus setengah AT kuadrat. Cari kecepatan akhir, kalau waktunya tidak ada, pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ingat, kecepatan awal itu V0, kecepatan akhir itu VT, percepatan itu meter per sekon kuadrat, jarak yang ditempuh itu M. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Iya. Oke, pada video yang pertama kalian mempelajari ini. Silakan perhatikan dan tonton pada video Bapak yang selanjutnya, yaitu tentang contoh soal dari GLBB.